Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Bapak Ibu pendengar pemirsa rahimahullah yang saya hormati, pimpinan daerah Kabupaten Mati, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Ketua PHBI Kabupaten Mati dan Al-Ustaz Muhammad Saleh Zaki yang tadi telah melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Dan tak lupa kepada para pendengar, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, patutlah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sebagai abdi, sebagai hamba Allah, kita tentu telah mendapatkan banyak begitu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesehatan kita menghirup udara oksigen secara gratis, aliran darah yang mengalir dengan begitu sempurna di dalam tubuh kita. Kita mendapatkan keluarga yang baik, anak yang soleh-solehah, istri yang menurut kepada kita sebagai suaminya, ataupun mendapatkan suami yang soleh, dan bahkan tetangga yang mendukung kita, yang baik. Itu adalah sesungguhnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai abdi, sebagai hamba Allah, patutlah kita mensyukuri atas nikmat Allah tersebut. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat rezeki. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, di mana perjalanan spiritual Nabi mendapatkan perintah langsung untuk melaksanakan ibadah sholat bagi umat muslim. Maka patutlah kita sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaturkan sholawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, perjalanan spiritual baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita melihat firman Allah ini, peristiwa spiritual perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini itu diawali dengan kata
subhanallazi. Arti atau makna subhanallazi itu adalah maha suci Allah. Kisah Isra Mi'raj ini diawali dengan kata ini, kata subhanallazi, kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pembuka ini memiliki arti yang sangat dalam. Kata subhanallah diucapkan tentunya ketika seseorang itu berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa. Kalimat subhanallazi atau subhanallah, kalimat pujian kepada Allah ini, itu adalah kalimat takjub, kalimat di mana kita melihat sesuatu yang luar biasa. Dengan awal kalimat ini tentunya Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan menceritakan tentang sesuatu yang luar biasa. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ayat tersebut menggunakan kata asra. Asra bermakna memperjalankan. Jadi Isra Mi'raj ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh yang maha berkehendak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asra atau memperjalankan. Perjalanan Isra Mi'raj ini terjadi karena kehendak Allah, dan Allah lah yang memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 tersebut juga menggunakan kata abdi. Apa maknanya abdi ini? Adalah maknanya hambanya. Para ahli tafsir sepakat bahwa dengan menggunakan kata abdi memberikan isyarat bahwa perjalanan itu dilakukan Rasulullah SAW sebagai manusia seutuhnya, baik jiwa ataupun raganya, jiwa dan badannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 1 juga menggunakan kata laila, yaitu malam hari. Ada suatu pertanyaan yang sangat sederhana. Kenapa Nabi diperjalankan oleh Allah di malam hari, bukan di siang hari? Kenapa dalam firman Allah itu menggunakan kata lailan, bukan naharon yang bermakna siang? Bukankah siang itu terang? Bukankah siang itu biasa dipergunakan untuk perjalanan seseorang? Tetapi kenapa Allah memperjalankan hambanya di malam hari? Pemirsa rahimakumullah, mari kita kaji sejenak tentang makna dari lailan atau kata malam hari. Dalam bahasa Arab, kata lailan mempunyai beberapa makna. Yang pertama, secara literal atau secara literatur, tentunya lailan ini atau lail ini bermakna malam. Itu secara literal atau literatur. Kalau kita mencari dalam kamus bahasa Arab atau bahasa Indonesia, kata lail atau lailan ini bermakna malam atau lawan dari siang. Nah, itu makna pertama, makna lailan secara literal. Kemudian makna yang kedua, makna lailan ini ada juga makna secara alegoris atau makna secara majas atau makna secara kiasan. Apa makna lailan secara majas ini? Lailan atau malam itu bisa bermakna gelap, bisa juga bermakna kegelapan, kesunyian, keheningan, atau mungkin bahkan bisa bermakna kesyahduan karena situasi malam tersebut. Kemudian makna yang ketiga, kata lailan ini secara analogis atau spiritual mengandung makna kekhusyuan atau khusyuk. Mengandung makna secara spiritual ini adalah kepasrahan, kata lailan ini, atau tawakal. Dan juga mengandung makna taqarrub, kedekatan.
taqarrub ilallah, kedekatan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kata lailan atau malam ini mengandung kekhusyuan, tawakal dan taqarrub, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa melihat bahwa salah satu waktu doa yang mustajab dikabulkan oleh Allah itu adalah sepertiga malam, bukan sepertiga siang. Dan kita juga sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud atau sholat malam. Karena disitulah ada nilai-nilai spiritual kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan juga terletak pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terletak pada malam, bukan siang. Ini menandakan bahwa malam itu mengandung kekhusyuan, kepasrahan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair juga mengatakan bahwa ya Lailatul ya subhikif, wahai malam bertambah panjanglah dan subuh berhentilah. Ini biasa syair ini digunakan oleh pasangan pengantin baru. Ini mengandung makna bahwa malam itu sangat berarti, sangat istimewa, ada keintiman. Dalam hal ini kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari karena ada kekuatan nilai-nilai spiritual, ada kekhusyuan, ada kepasrahan, tawakal dan taqarrub ilallah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ketika itu Rasulullah sedang berduka, yaitu ditinggal oleh kekasih tercintanya, istri tercintanya itu Sayyidah Khadijah, yang dimana selalu mendukung perjuangan baginda Nabi, menyerahkan hartanya untuk perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kekuatan kesedihan, bermunajat, khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah, maka tembuslah baginda Nabi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapat perintah langsung, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Pemirsa rahimakumullah, itu secara kita mengkaji dari firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 1 tentang pengambilan kata dari firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Isra Mi'raj itu sendiri, pemirsa rahimakumullah, itu ada 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra ini merupakan atau ialah diberangkatkan baginda Nabi Muhammad SAW atau diberangkatkannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj itu sendiri ialah diperjalankannya baginda Nabi Muhammad SAW, diperjalankannya Rasulullah SAW, atau berangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit lapis ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya ke Mustawa. Jadi Isra adalah perjalanan Nabi secara horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi secara vertikal dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7, kemudian Sidratul Muntaha, dan akhirnya ke Mustawa. Timbul pertanyaan sederhana lagi. Kenapa Nabi tidak langsung dari Mekah langsung vertikal menuju ke langit 7, Sidratul Muntaha dan Mustawa, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi harus Isra dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dan inilah kita bisa mengambil hikmahnya bersama Allah. Ini menandakan bahwa begitu kuat, atau Nabi juga diperlihatkan bahwa hubungan sesama kita sebagai manusia, atau kita kenal dengan istilah hadlum binanas.
Jadi ada hikmah hablum minanas, ada peristiwa-peristiwa penting juga yang ditemui Nabi dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan sedangkan mi'raj, perjalanan vertikal ini menandakan hablum minallah, hubungan manusia dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, inti dari Isra Mi'raj itu sendiri adalah Rasulullah SAW menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kewajiban menjalankan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam bagi seorang muslim. Sholat ini Allah perintahkan secara langsung, tidak melalui perantara. Beda dengan zakat, Allah berfirman. Kemudian haji, Allah berfirman. Bahkan atau wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi sholat ini Allah langsung perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad untuk umatnya, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Tentu perintah secara langsung ini memiliki kedudukan yang penting atau utama. Dan kita tahu bersama bahwa sholat itu adalah merupakan amal pertama manusia yang akan dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Tabrani. Dan insya Allah ketika kita melaksanakan perintah Allah ini, kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan ibadah sholat, maka pribadi kita menjadi baik, pribadi kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ini juga melatih kedisiplinan kita. Manusia lebih kepada perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Dan insya Allah dengan disiplin kita melaksanakan ibadah sholat ini juga tentunya bisa melatih kedisiplinan kita mengurangi wabah pandemi COVID-19. Dan sholat juga merupakan kunci sukses dalam menjawab 6 pertanyaan di alam kubur. Apa 6 pertanyaan itu? Ketika seseorang meninggal dan masuk ke dalam liang kubur, kemudian para peziarah pulang, maka malaikat datang dan menanyakan kepada si mayit dalam alam kubur. Apa pertanyaannya? Yang pertama adalah marrobuka, siapa Tuhanmu? Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka jawabannya adalah ada pada ketika kita takbir, yaitu Allah Akbar. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allah Akbar. Allah besar. Kemudian yang kedua, pertanyaan dalam alam kubur adalah madiluka, apa agamamu? Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, dan itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Manabiuka, siapa nabimu? Yaitu baginda Muhammad SAW, yang bacaan sholawat kita baca ketika duduk di Allah Muhammad. Kemudian kita buka apa kitab suci, dalam sholat kita selalu baca ayat suci Al-Quran. Jawabannya adalah Al-Quran. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Maka ketika kita sholat pada Ka'bah, maka jawablah Al-Ka'bah. Dan terakhir, wa ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kita sering berjamaah sholat di masjid, maka kita akan selalu bertemu dengan saudara-saudara kita. Dan jawabannya adalah yaitu al-muslimu wal muslim. Pemirsa rahimakumullah, mungkin demikian hikmah dari Isra Mi'raj, di mana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya adalah menerima perintah dari Allah secara langsung, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam bagi seorang muslim. Dan ketika kita disiplin melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan ibadah sholat, insya Allah itu melatih kedisiplinan kita, menjadi diri kita lebih baik, mencegah perbuatan keji, dan
bongkar, dan insya Allah kita selalu makhluk membongkar. Dan tentunya dengan ibadah sholat itu juga semoga kedisiplinan itu melatih diri kita juga disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjalankan program ini. Semoga program ini dapat menambah wawasan kita dan menambah ibroh atau kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari bersama. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikianlah hikmah Isra Mi'raj disampaikan oleh